Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar semuanya, anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu ya di rumah. Nah, materi kita hari ini mengenai senyawa hidrokarbon. Mohon maaf belum bisa Google Meet atau Zoom ya, karena saya ada eh, keperluan khusus, ada tugas khusus ya, bukan keperluan, ada tugas khusus. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai senyawa hidrokarbon. Ya, dari kata-kata hidrokarbon, senyawa hidrokarbon berarti terdiri dari senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Ya. Kemudian jenis-jenisnya apa saja? Yang pertama, senyawa alkana, ya. Ciri-cirinya, alkana ini adalah senyawa hidrokarbon jenuh. Kenapa dikatakan jenuh? Karena ikatannya tunggal. Nanti bisa dilihat di contohnya ya. Kemudian rumus umumnya CnH2n plus 2. N ini, N kecil di sini maksudnya jumlah C-nya. Misalnya C-nya ada 2, berarti C2. Kemudian H2 dikali 2 ditambah 2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian sifat-sifat fisiknya. Pada suhu kamar untuk rantai karbon pendek dari C1 sampai dengan C4. Misalnya C1, C2, C3, C4 itu wujudnya gas. Kemudian C5 sampai dengan C13 wujudnya cair. Dan rantai yang lebih panjang mempunyai wujud padat. Misalkan dari C14 dan seterusnya dia wujudnya padat. Jadi yang C1 sampai dengan C4 berwujud gas, C5 sampai dengan C13 cair, dan seterusnya berwujud padat. Kemudian punyai sifat nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Jadi yang alkana ini tidak larut dalam air ya. Kemudian makin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didih dan rapat jenisnya. Kemudian jika terdapat rantai cabang, maka akan menurunkan titik didih dan rapat jenisnya. Kemudian sifat-sifat kimianya untuk senyawa alkana. Ya, senyawa alkana mudah terbakar, menghasilkan gas CO2 dan H2O. Kemudian dapat melakukan reaksi substitusi dan eliminasi. Nanti reaksi substitusi dan eliminasi menyusul di pelajaran berikutnya. Selanjutnya, contoh senyawa alkana. Nah, ini contohnya. Kamu bisa dilihat dari C1 ya. C1 berarti rumusnya tadi kan alkana CnH2n plus 2, berarti C1H2 kali 1 ditambah 2, jadi CH4 ya. Nih penjelasannya di sini, 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 4, jadi CH4, namanya metana. Kemudian misalnya C nya sama dengan 2, rumusnya CnH2n plus 2, berarti C dikali 2 C2, kemudian H2 dikali 2, 2 kali 2 4 ditambah 2 6, jadi C2H6, namanya etana. Begitu pula selanjutnya ya, C3 sampai dengan C10, tinggal kamu kalikan dengan rumus CnH2n plus 2. Kemudian selanjutnya kegunaannya senyawa alkana. Metana untuk bahan bakar, kemudian pembuatan pupuk, bahan peledak, pelarut, dan freon. Kemudian etana sebagai bahan baku pembuatan polimer, yaitu polietena. Kemudian propana, bahan bakar LPG ya. Kemudian oktana, komponen utama bahan bakar kendaraan, yaitu bensin ya. Kemudian senyawa alkena, ciri-cirinya. Ini kalau tadi alkana ya, sekarang alkena. Alkena ini hidrokarbon tidak jenuh. Kalau alkana tadi jenuh, karena untuk alkena ini dia mengandung ikatan rangkap 2. Kemudian rumus umumnya yaitu CnH2n ya. Kalau alkena, kalau tadi kan alkana CnH2n plus 2. Kemudian sifat-sifat fisiknya untuk alkena. Pada suhu kamar dan tekanan 1 atmosfer, etena, propena, dan butena berwujud gas. Kemudian alkena mempunyai sifat nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Kemudian makin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didihnya dan rapat jenisnya. Jika terdapat rantai cabang, maka akan menurunkan titik didih dan rapat jenisnya. Kemudian sifat-sifat kimianya ya.
Pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2 dan H2O, sedangkan pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO. Kemudian reaksi-reaksinya ya, ada reaksi substitusi, adisi, dan eliminasi. Kemudian dapat membentuk polimer. Nah, ini alkena. Ya, alkena dimulai dari C sama dengan 2. Tadi rumusnya CnH2n, berarti C2 H-nya 2 kali 2 ya, 4. Jadi etena namanya ya, bukan etana. Kalau tadi kan alkana etana. Kalau ini karena alkena jadi etena. Jadi diakhiri dengan akhiran ena ya. Kemudian C3 berarti CnH2n, C kali 3, C3 kemudian H 2 dikali 3. 2 kali 3 adalah 6. Jadi C3H6 namanya propena. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi akhirnya enak semua ya. Kalau yang alkana akhirnya anak gitu ya. Selanjutnya kegunaannya yaitu etena digunakan untuk membuat polimer. Kemudian propena digunakan untuk polimer yaitu polipropena untuk membuat serat sintetik dan peralatan masak. Nah, kemudian ciri-cirinya untuk senyawa alkuna sekarang ya. Kalau tadi kan alkana, alkena, sekarang terakhir alkuna. Alkuna sama seperti alkena, yaitu tidak jenuh karena dia mengandung ikatan rangkap 3. Rumus umumnya CnH2n-2 ya. Nah, sifat-sifat fisiknya. Rantai pendek berwujud gas, sedangkan pada rantai sedang dan panjang mempunyai wujud cair dan padat. Kemudian alkuna nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Kemudian makin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didihnya dan rapat jenisnya. Kemudian jika terdapat rantai cabang, maka akan menurunkan titik didih dan rapat jenisnya. Nah, kemudian sifat-sifat kimianya. Pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2 dan H2O, sedangkan pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO. Kemudian reaksi-reaksinya sama seperti sebelumnya, yaitu alkana dan alkena, yaitu substitusi, eliminasi, dan adisi. Kemudian sama seperti alkena, untuk alkuna juga dapat membentuk polimer. Nah, ini untuk alkuna. Dari rumus umumnya CnH2n-2 bisa dijelaskan misalnya C sama dengan 2, berarti CnC2 H2n-2, H2n 2 kali 2 yaitu H4 ya. 2 kali 2 4 dikurangi 2 ya. Nah, CnH2n. Nah, kemudian selanjutnya C sama dengan 3 ya, yaitu C3. H-nya di sini 2 kali 3 6 dikurangi 2 yaitu 4 ya, namanya propuna. Kemudian C sama dengan 4. H-nya C-nya 4 berarti H-nya 2 kali 4. Kemudian dikurangi 2. Lihat ya, kamu bisa dilihat di sini dikurang 2 semua karena rumusnya CnH2n-2 ya, dan seterusnya. Kemudian kegunaannya untuk alkuna itu sebagai gelas karbit. Kemudian untuk bahan baku karet, mempercepat pematangan buah. Kemudian dalam pembuatan paralon, pipa paralon. Kemudian untuk reaksi-reaksinya nanti dijelaskan berikutnya ya. Kamu buka modul yang sudah saya berikan minggu lalu ya. Bisa dilihat di halaman modulnya di halaman 15. Nah, di situ dijelaskan untuk penggolongan senyawa hidrokarbon. Kita lihat ya tata namanya. Tata namanya di sini untuk alkana. Nih, kamu bisa dilihat di halaman 16. Alkana rantai lurus diberi nama dengan awalan N. Ya, misalnya rantainya lurus seperti ini. Nah, ini karena ada 4 namanya N-butana. Kemudian di sini selanjutnya C-nya ada 5. Karena ada 5 namanya N-pentana. N ini normal ya, untuk yang rantai lurus ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau rantainya bercabang? Dilihat di sini rantai bercabang. Bisa dilihat di sini. Untuk cabang itu nanti akan ada yang namanya gugus alkil. Itu cabangnya ya. Rumusnya CnH2n+1. Nah, penamaannya kalau CH3 namanya metil. Kalau CH3, CH2 namanya etil. Kemudian dan seterusnya ada propil, ada butil ya. Nah, bisa dilihat di sini urutan penamaannya nih, contohnya ya. Nah, di sini contohnya.
CH2, CH, CH2, CH3. Nah, ini ada cabangnya di nomor 2, CH3. Karena cabangnya di nomor 2, makanya dituliskan di sini 2. Kemudian nama cabangnya apa? Metil, berarti 2 metil. Kemudian rantai karbonnya ini setelah diberikan nama itu ada 4. Jadi 2 metil butana, begitu ya. Nah, bagaimana jika ada 2 cabang, ada 2 alkil ya. Di sini misalnya alkilnya di nomor 2 dan 3, berarti 2,3. Kasih awalan di. Kenapa di? Karena ada 2 cabangnya, jadi 2 dimetil butana, seperti itu ya. Atau bisa juga misalnya seperti ini nih, ada cabangnya tapi berbeda, cabangnya 2 tapi berbeda jenis cabangnya ya. Di sini langkah pertama kamu berikan dulu penomorannya. Dari mana penomorannya? Penomorannya dari yang terdekat dengan alkil ya. Misalkan seperti ini, dari sebelah kanan CH3, bukan dari sebelah kiri ya. Karena apa? Karena lebih dekat ke cabang CH3. Jadi cabangnya di nomor 2 dan 3. Di nomor 2 yaitu metil, di nomor 3 yaitu etil. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Menuliskannya sesuai dengan urutan abjad. Dari E dengan M itu di abjad lebih dulu E. Jadi 3 etil, baru 2 metil. Ada 5 berarti pentana, begitu ya. Nah, begitu pula untuk alkena ya. Untuk alkena penamaannya hampir sama seperti alkana. Hampir sama sekali. Berbedanya di mana? Bedanya hanya di rangkap 2-nya. Bisa dilihat di sini di contohnya. Ya, di sini contohnya ada rangkap 2 di nomor 2 dan 3. Berarti tulisnya 2 bukan 3 ya. Pilih yang angkanya lebih kecil, itu 2. Karbonnya ada berapa? Ada 5, berarti 2 pentena ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada cabang? Lihat di sini ada cabang ya. Ada cabang. Di sini kita berikan nomornya dari mana? Nomornya dari kiri. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti cabangnya di nomor 2. Berarti 2, cabangnya namanya metil. 2 metil. Kemudian rangkap 2-nya di nomor berapa? Nomor 1. Berarti 1 butena. Begitu ya. Selanjutnya, nah ini ada lagi, cabangnya ada 2 misalnya. Bagaimana cabangnya ada 2? Nah, sama seperti yang tadi, di sini dituliskan saja cabangnya ya. Yaitu di nomor 2 dan 3 dimetil. Kemudian cabang rangkap 2-nya ada di nomor berapa? Di nomor 2, berarti 2. Rantai karbonnya ada berapa? Karbon dan jumlah karbonnya ada 5. Pentena. Begitu ya. Kemudian selanjutnya alkuna ya. Untuk alkuna hampir sama penamaannya dengan alkana dan alkena. Bedanya itu hanya di rangkap 3 penamaannya akhirnya jadi una. Nah, contohnya di sini misalnya ya. Di sini kita berikan penomoran dari sebelah kanan karena lebih dekat ke rangkap 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena rangkap 3-nya di nomor 2 berarti 2. Kemudian rantai karbonnya ada 5, berarti pentuna ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ada cabangnya? Kamu lihat di sini untuk cabangnya. Untuk cabangnya, nah di sini ya. Misalnya cabangnya di nomor 3. Kenapa di nomor 3? Kamu berikan nomornya dari sebelah kiri. 1, 2, 3. Jadi di nomor 3. Jadi 3 metil, kemudian rangkap 3-nya di nomor 1 jadi 1 butuna. Nah, bagaimana kalau cabangnya lebih daripada 1 dan berbeda jenis? Nah, bisa dilihat di sini di contoh 2. Yaitu di sini dari mana memberikan nomornya? Dari sebelah kanan karena lebih dekat ke rangkap 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cabangnya di nomor 3 dan 4. 3, 4 dimetil. Kemudian 1 pentuna. Kalau cabangnya berbeda jenis bagaimana? Nanti tinggal diurutkan sesuai dengan abjadnya ya. Jadi diperhatikan urutan abjadnya di macam-macam cabang alkil tadi ya yang sebelumnya. Nah, kalian baca untuk modulnya ini ya dari halaman tadi 15 sampai halaman 21. Kemudian kerjakan tugasnya.